anjrahing kang puspita kasiliring samirana mre sekar kadung ko ngakandanya. Salam Rahayu, salam budaya Jawa. Selamat datang adik-adik anak-anakku sekalian. Hari ini kita pertemuan yang keempat ya. Keempat. Hari ini Ananda Gali tidak bisa hadir dikarenakan ada kegiatan lain. Berkesenian ya. Oleh karena itu kita hari ini hanya bertiga membahas masalah-masalah kehidupan. Oke, hari ini apa kira-kira yang mau dibahas oleh Ananda Bagas, Ananda Dio? Hari ini apa, membahas apa? Ya, Mas bisa. Aku dulu. Ya, coba. Ya gini Pak, aku mau tanya. Ya kan aku masih anak muda, Ya. dekatlah dengan masalah percintaan gitu, Pak. Nah, aku mau tanya nih. Kalau dalam budaya Jawa itu cinta sejati itu gambarannya seperti apa? Cinta sejati. Iya. Wah. Wah, ini pertanyaan yang sangat luar biasa. Dalam adat istiadat dan budaya Jawa, kita dalam kehidupan memang diharapkan memiliki cinta yang sejati. Kalau sudah berumah tangga, diibaratkan seperti Mimi lan Mintuno, binatang di laut tuh bentuknya itu kemana-mana bersama-sama terus, itu disebut sebagai cinta yang sejati. Bagaimana mencari cinta yang sejati? Memang agak sulit, tidak semudah yang kita bayangkan cinta sejati itu. Dalam dunia pewayangan ada cerita Ramayana tentang Rama dan Sinta. Itu juga cinta sejati. Tentang Arjuna dan istri-istrinya, baik Dewi Woro Sembodro, Sri Kandi, bahkan terakhir dengan Dewi Banowati. Itu adalah mantan istrinya Duryudono. Ya, itu juga cinta sejati. Cinta sejati artinya cinta yang melekat di dalam dirinya terus dibawa sampai mati. Ya. Sulit sekali memang untuk mengatakan cinta sejati itu seperti apa. Tapi kalau Ananda Bagas tadi mengatakan saya anak muda, bagaimana saya mencari cinta yang sejati seperti itu kan? Ya, dalam pewayangan itu percintaan pernah digambarkan oleh Sri Kandi dan Arjuna. Ya, ini tokoh wayangnya. Ini Arjuna, kita tahu ini adalah sosok wayang yang paling ganteng dalam dunia pewayangan. Ya, wah siapapun ingin menjadi Arjuna.
Di mana ada Arjuna, di situ pasti ada wanita yang kesengsem. Betul nggak? Ya, ada pasti wanita yang kesengsem. Ada wanita yang berusaha ingin dilirik oleh Arjuna. Ya, penggambarannya adalah seperti ini. Suatu ketika Arjuna ini sudah dalam satu pesta pernikahan kawinnya Arjuna dengan Dewi Woro Sembodro atau Dewi Roro Ireng, yang tidak lain adalah adik dari Bathara Kresna. Ya, dia ketika itu di pelaminan pernikahan. Karena ini tadi yang Bapak katakan bahwa Arjuna itulah lelananging jagat. Siapa wanita yang tidak kesengsem sama dia? Ada Dewi Woro Srikandi. Dewi Woro Srikandi dia perhatikan. Oh, kok ganteng. Wah, ini perfect sebagai pendamping saya, sebagai cinta sejati saya. Menurut Dewi Srikandi. Ya. Didekatilah Arjuna, kamu kok ganteng, nih istilah sekarang ya. Dia langsung nembak. Ya, nembak. Boleh nggak saya belajar memanah kepada dirimu, Arjuna? Arjuna juga melihat kemolekan parasnya yang cantik Dewi Srikandi. Oh, dia langsung Oke, kapan kita mulai? Kita belajar manah. Nanti saya ajarkan kamu, saya gurunya. Maka Srikandi pun belajar manah kepada Arjuna. Ya. Karena sering ketemunya Srikandi dan Arjuna, dalam istilah Jawa ada witing tresno jalaran saking kulino. Walaupun si Arjuna itu sudah memiliki istri, dia kesengsem juga lama-lama sama Srikandi. Oh, ini cantik juga nih, nggak kalah cantiknya sama Dewi Woro Sembodro. Akhirnya oleh Arjuna ditembak, istilah sekarang. Bener nggak? Ya. Karena witing tresno jalan saking kulino itu, kamu mau nggak jadi pacarku? Katanya Arjuna. Wah, langsung aja tanpa ngomong babi bu bebo, ya udah saya mau. Oke. Di tengah pelajaran memanah ini, mereka berdua akhirnya jatuh ke dalam kisah percintaan. Ya. Tidak lama kemudian mereka akhirnya memang kawin. Nah, inilah yang dikatakan witing tresno jalaran saking kulino. Mulainya suka, mulainya cinta karena sering bertemu gitu. Ya. Mungkin Ananda berdua juga akan mengalami hal yang sama. Tadinya tidak terpikir bahwa ini akan menimbulkan rasa cinta. Akan menimbulkan rasa cinta dalam hati. Tapi karena seringnya bertemu, maka saling jatuh hati. Betul begitu nggak? Gimana? Merasakan nggak kira-kira? Kan di usia-usia kalian ini memang usia yang akan mengalami hal seperti itu. Ya. Gimana Nada Bagas, Nada Dio? Coba, nggak apa-apa diutarakan aja apa kira-kira yang penjelasan Bapak ini mengena atau masih ada yang kurang, apa yang kalian rasakan? Ya, sebenarnya bagus penjelasan Bapak tadi tentang cinta sejati itu. Jadi supaya saya nggak asal-asalan dalam mencari pasangan gitu. Mungkin bisa dijelaskan lagi nggak Pak? Gimana sih cara mencari pasangan yang benar itu seperti apa dalam budaya Jawa itu?
ya, dalam budaya Jawa, adat istiadat Jawa, itu biasanya seorang anak muda, ya, baik itu laki-laki maupun perempuan maupun wanita, sebelum menuju langkah yang lebih jauh, orang tua selalu berpesan kepada kita. Bapak pun mengalami seperti itu. Mama datang ke rumah si taruhlah itu pacarnya bapak waktu itu. Pasti orang tuanya calon pacar itu akan bertanya, "Kuwi anake sapa? Saka endi? Omahe, itu anaknya siapa? Dari mana asalnya?" Itu yang disebut oleh bibit, bebet, dan bobotnya. Ya, itu orang tua yang bijaksana, tidak ingin anaknya terjebak ke dalam, oh artinya kita nggak tahu nih bibit, bebet, bobot dari calon kita. Wah, orang tua juga tidak mau. Nah, kalau dia tiba-tiba bibitnya dari sesuatu yang tidak baik, dan hebatnya di sini bibit, bebet, bobot itu ilmiah. Dulu Bapak dalam sekolah di SMA kebetulan belajar tentang biologi. Ya, kalau dulu di biologi pasti diajarkan hukum genetika yang dipelopori oleh Mendel namanya, di mana itu turunan-turunan itu sudah bisa diprediksi. Kalau ini buta warna kawin dengan tidak buta warna, anaknya nanti kemungkinan buta warna ada 3/4-nya, yang 1/4-nya normal atau apa. Itu ada seperti itu. Oleh karena itu, sebelum jatuh ke orang tua, kita sudah bisa menentukan sendiri. Kita mau nembak nih, kita seneng sama ini cewek. Kita harus tahu dulu asal usulnya. Bibitnya dia dari mana? Bebetnya itu gimana? Bobotnya apakah dia termasuk kaum terpelajar? Apakah kaum tidak terpelajar? Dari dalam diri kita sendiri bibit, bebet, bobot itu yang menentukan. Sebelum akhirnya dibawa ke orang tua, diperkenalkan kepada orang tua kita masing-masing. Setelah itu baru kita bawa ke orang tua. Bapak, ini loh calon saya. Ya kan? Pasti akan tanya, "Kowe anake sapa le?" Bener enggak? Iya. "Kowe anake sapa, Nduk? Saka ndi asalmu? Kowe sekolah apa ora? Bapakmu sapa?" Ditimbang dulu. Bukannya berarti orang Jawa tuh banyak pertimbangan kemudian menjadi seperti arogan, menjadi sombong, kok orang begini aja pakai pilih-pilih, istilahnya milih-milih tebu. Tidak. Karena menginginkan generasi selanjutnya akan menjadi generasi yang baik. Seperti dikatakan Mendel, kan nggak mau dia sama orang dengan buta warna. Nanti anaknya turunnya pasti akan buta warna. Apakah mau seperti itu? Seandainya ini seperti itu, seperti yang disebutkan dalam buku Mendel. Coba nanti lihat di pelajaran biologi kalau mengambil jurusan paspal, ya itu. Nah, orang Jawa menginginkan bibit, bebet, bobot itu. Kenapa kok kemudian setelah dia dalam perkawinan ada istilah nuju bulani atau mitoni? Itu selalu menginginkan anak yang dilahirkan nanti seperti Betara Kamajaya. Wah, kalau laki-laki ganteng, ya, gagah, pinter. Kalau perempuan menjadi Dewi Ratih. Kan selalu disimbolkan Betara Kamajaya itu dilukiskan di dalam kelapa
kelapa gading cengkir biasanya, ya, terus kemudian dimasukkan ke dalam kain, seolah-olah lahir, oh laki-laki, perempuan. Nanti kalau laki-laki digambarkannya Bathara Kamajoyo, kalau perempuan Bathari Rati. Laki perempuan sama saja, yang penting bibit bebet bobotnya baik, gitu. Paham ya? Gitu loh. Coba ada kira-kira ada nggak pengetahuan yang diberitahu oleh seandainya Dio nih punya cerita lain di luar apa yang sudah Bapak utarakan ini? Ya Pak, sebenarnya saya ingin lebih bertanya. Ya. Namun sebelumnya, selama saya menjalani hubungan atau saya melihat rekan saya menjalani hubungan berpasangan sama kasihnya. Nah, yang saya ingin tanyakan Pak, bagaimana cara menjaga hubungan terutama kesetiaan pada masing-masing individu Pak, karena seringkali yang saya lihat masing-masing mempunyai sifat egois yang cukup tinggi Pak. Nah, maka dari itu apakah kesetiaan itu adakah digambarkan dengan tokoh pewayangan atau menurut budaya Jawa sendiri itu seperti apa Pak? Nah, kesetiaan ya. Tadi kita di awal sudah bicara tentang memang sulit itu kesetiaan itu, ya mengukurnya. Apalagi dalam dunia pewayangan. Tapi ada ditunjukkan oleh Prabu Salya. Ya, Prabu Salya itu raja dari Mandroko, ya, Raja Mandroko. Nah, itu sangat setia, walaupun pada awalnya dia kecewa dengan siapa? Dewi Setiawati kan? Setiawati, ya. Karena ayahnya seorang raksasa. Dia malu. Tapi soal kesetiaannya, wah ini sangat luar biasa setianya. Ini sangat setia sekali ini Prabu Salya. Ini kalau dia saking setianya, karena Dewi Setiawati ini tahu sebetulnya Prabu Salya itu baik menjaga kesetiaannya, tapi dia tahu juga Dewi Setiawati bahwa Prabu Salya itu malu sama orang tuanya Dewi Setiawati. Siapa namanya? Prabu Bagaspati. Bagaspati, ya kan? Dia tahu, dia dilapor sama ayahnya, Pak, itu buat suami saya setia, tapi dia malu sama bapak karena bapak berbentuk raksasa. Hanya raksasa baik, raksasa pandito dia dalam dunia pewayangan. Makanya disebutnya Dewi Setiawati karena setia. Akhirnya setelah dia bilang begitu, memang cinta untuk setia itu pengorbanannya sangat besar. Itu tidak mudah ditemukan. Sehingga dia merelakan ayahnya mati, dibunuh oleh Salya karena malu. Dihampiri Prabu Salya. Ger, anakku, aku ngerti nek kowe isin duwe mara tuwa kaya aku, punya ayah mertua seperti saya, ya kan, buta. Karena Bagaspati itu ingin melihat anaknya bahagia bersama Prabu Salya, merelakan. Jadi kalau soal kesetiaan, menjaga kesetiaan itu tadi, pengorbanannya sampai seperti itu. Bisa dibayangkan bahwa untuk menjadi setia itu tidak cukup hanya di lisan,
Hanya kita ngomong, aku setia sama kamu. Kamu setia nggak sama aku? Dilihat dulu sampai sejauh mana deh setianya. Giliran nanti sudah ada yang baru ngelirik, wah, itu beda lagi. Setia itu tanpa batas. Ada sesuatu yang menghalangi, ya ditebas. Memerlukan pengorbanan kesetiaan itu. Nah, itu kalau punya pacar pun demikian kita. Ini bukan dari pihak Setiawatinya aja yang berkorban. Dari pihak Prabu Salyonya pun harus mau berkorban. Karena dia lihat kesetiaannya Dewi Setiawati istrinya, Salyo pun akhirnya juga setia sampai mati. Sampai Salyo mati pun Setiawati ikut mati dalam perang Bratayuda. Ini cinta sejati yang diketemukan di dalam diri Prabu Salyo sama Dewi Setiawati. Dia ngerti banget bagaimana menjaga perasaannya Dewi Setiawati. Dewi Setiawati juga tahu bagaimana menjaga perasaannya Prabu Salyo. Jadi artinya gini, kenalilah dulu pasanganmu untuk menjadi setia. Seberapa jauh dia mau berkorban untuk dirimu. Harus melalui ujian-ujian itu dulu. Gak bisa kita katakan baru ketemu sebentar, dia udah setia loh sama gua. Dia udah setia sama saya nih. Gak bisa. Orang Jawa tuh istilahnya memerlukan pengorbanan untuk menjadi baik. Jer besuki mawa beo. Bener gak? Tidak ada sesuatu yang didapat gratis tanpa pengorbanan. Itu adalah impossible. Tidak mungkin. Gimana? Dia, ya, Yunda Bagas gimana? Hah? Ya, Kira-kira gimana? Ya, saya kira sudah cukup jelas Pak, penjelasan mengenai kesetiaan dalam kehidupan, terutama dalam sudah digambarkan dalam tokoh pewayangan dalam kehidupan Jawa ya Pak. Ya, ini artinya Bapak itu menjelaskan segala sesuatunya itu dari pengalaman Bapak sendiri dan pengalaman dari eyang-eyang simbah-simbah Bapak dulu. Oh, ternyata mereka butuh pengorbanan untuk menjadi setia. Mereka tidak cukup hanya aku sayang kamu, aku cinta kamu. Wah, itu omong aja. Karena jer besuki mawa beo itu tadi. Ya, tapi ingatlah bahwa pengorbanan itu tidak akan pernah sia-sia. Akhirnya Prabu Salyo pun sama Dewi Setiawati menemukan jalan cinta sejatinya. Hidup terus berdampingan sampai akhir hayatnya. Luar biasa kan? Apalagi yang mau ditanyakan? Ada Dio punya cerita apa? Boleh. Ya, saya kira sih cukup ya menjadi kesimpulan dari cerita ini. Semoga kedepannya kelak kalau saya mempunyai jodoh tuh bibit-bibit bobotnya bagus, dan juga saya bisa meniru dari Prabu Salyo itu tentang kesetiaannya juga, seperti itu Arjuna juga. Gimana Dio? Ya, kalau saya pribadi lebih terinspirasi oleh tokoh Prabu Salyo yang sudah Bapak jelaskan tadi, bahwa kesetiaan itu sangat mahal dan butuh pengorbanan. Iya, betul. Sangat mahal kesetiaan itu, ya, butuh pengorbanan. Kesetiaan tidak cukup hanya diucapkan. Itu. Udah pada punya pacar belum nih? Hah? Gimana Mas? Ya kan? Ya, siapa tahu nanti seperti Sri Kandi, tapi juga artinya kalau mau seperti Sri Kandi harusnya Arjunanya
belum kawin. Jangan Arjunanya sudah kawin terus dilirik cewek lagi. Wah, itu bukan kesetiaan namanya. Itu bisa ditiru dari Witing tresno jalaran saking kulino. Gitu. Ya. Gimana? Jelas. Ada lagi? Ada Bagas? Jadi kapan mau nembak cewek nih? Seiring berjalannya waktu. Seiring berjalannya waktu. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan atau ditambahkan? Jelas. Jelas? Jelas Pak. Betul ini. Ya. Boleh nanti ditanyakan ke orang tua. Betul nggak apa yang dikatakan bapak ini? Ya. Oke. Ya. Kalau gitu, kalau sudah tidak ada lagi karena memang waktunya terbatas, kita tutup aja ya episode keempat ini. Ya. Oke, kita tutup ya. Salam Rahayu, salam budaya Jawa. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe Sanggar Bagaskoro. Rahayu. Dan jangan lupa tetap saksikan konten-konten terbaru setiap minggunya dari channel Sanggar Bagaskoro. Matur Sembarun. Setiap Senin jam 7 malam. Nun.